Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang modifikasi jenis pati dengan nomor anggotakan Nandini Novel Sari dengan NIM Q1A1181161. Saya sendiri Randi Arstiawan Q1A1181175 dan Nano Q1A1181147. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada materi. Langsung saja latar belakang. Pati merupakan salah satu jenis karbohidrat yang terdapat di alam dan dapat diperoleh dari berbagai bagian tubuh tanaman seperti biji, akar, batang, maupun sereal. Beberapa pati industri yang banyak digunakan adalah pati singkong, jagung, kentang, dan gandum. Pati modifikasi adalah pati yang telah mengalami perlakuan fisik, kimia, dan enzimatis secara terkendali sehingga mengubah satu atau lebih dari sifat asalnya seperti suhu awal gelatinisasi, karakteristik selama proses gelatinisasi, ketahanan oleh pemanasan, pengasaman, dan pengadukan, serta kecenderungan retrogradasi. Modifikasi pati secara enzimatis menghasilkan konsentrasi pati yang tinggi, reaksi enzim secara spesifik untuk mereduksi rantai amilosa pada pati, dan keamanan pangan terjamin. Selain itu, pati modifikasi yang dihasilkan memiliki kemampuan menjadi pati yang termoreversibel. Di sini kita mengambil contoh umbi talas. Talas merupakan salah satu umbi-umbian yang banyak ditanam di Indonesia. Tanaman talas mempunyai variasi yang besar, baik karakter morfologi seperti umbi, daun, dan pembungaan, serta kimiawi seperti rasa dan aroma yang tergantung pada varietas dan tempat talas ditanam. Talas mengandung 13-29% pati, kelembapan 63-85%, dan beberapa residu seperti riboflavin, vitamin C, kadar abu, dan lain-lain. Peeling powder dan peak viscosity yang tinggi. Pati talas sebenarnya sangat potensial sebagai pati industri. Pati talas mempunyai serta dapat membentuk struktur gel yang halus karena ukuran granula yang terkecil. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk pengambilan pati dari talas. Ekstrak pati talas dapat dilakukan dari tepung talas dengan ekstraksi sederhana menggunakan air, proses wet milling, dan proses sentrifugasi. Selain itu, pati asli mempunyai keterbatasan dalam mengolah bahan karena mempunyai jarak viscosity-nya sempit, kurang jernih ketika dipanaskan, membentuk pasta yang lemah dan elastis, serta menghasilkan gel yang tidak diinginkan ketika didinginkan atau selama penyimpanan karena retrogradasi dan presipitasi. Sifat fungsional dari pati asli dapat ditingkatkan dengan modifikasi melalui metode fisika kimia maupun enzimatis. Pembuatan pati dari umbi talas. Pembuatan pati dari umbi talas dilakukan berdasarkan metode Widowati dengan modifikasi proses dari Omojola. Umbi talas dicuci bersih dengan air, dikupas dan dipotong-potong, kemudian direndam dalam larutan CaCO3 20% selama 12 jam. Selanjutnya umbi talas dibilas dengan bersih dan diparut. Parutan umbi talas direndam air selama 30 menit. Setelah perendaman, campuran diperas dan disaring sehingga menghasilkan suspensi ampas dan air. Suspensi ditambahkan NaOH 0,05 N dan didiamkan agar mengendap selama 2 kali 24 jam. Selanjutnya supernatant didekantasi. Hasil endapan yang diperoleh dibilas dengan air bersih selama 3 kali dan diendapkan. Endapan talas yang diperoleh dikeringkan dengan oven pada temperatur 45 derajat Celcius sampai beratnya konstan dan dihaluskan. Pembuatan
pati dari tepung talas. Pembuatan tepung talas dilakukan berdasarkan metode dari Jane dengan modifikasi proses dari Widowati. Talas bersih dengan air dikupas dan dipotong tipis. Potongan umbi talas yang sudah dipotong direndam dalam larutan CA derajat Celcius sampai beratnya konstan. Selanjutnya irisan talas dihancurkan atau digiling sehingga dihasilkan tepung talas. Tepung talas yang diperoleh diekstrak patinya sesuai dengan metode pembuatan pati dari umbi talas. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Tabel 1 menunjukkan bahwa yield pati yang diperoleh untuk yield pati umbi talas lebih besar dari yield pati tepung. Hal ini disebabkan dalam umbi talas kandungan pati lebih banyak. Pada tabel 2, terkait karakteristik pati talas dan beberapa jenis pati industri, tabel 2 dapat dilihat pada tabel 2 bahwa kadar air pati yang dihasilkan dari umbi talas mempunyai nilai yang paling tinggi dibandingkan jenis pati yang lain. Selain itu, pati dari umbi talas mempunyai kadar air yang lebih besar dibandingkan dengan kadar air pati dari tepung talas maupun pati modifikasi. Hal ini disebabkan karena dalam pengambilan ekstrak pati dari umbi masih banyak memiliki kandungan air, sementara pati dari tepung talas kandungan air yang dimiliki sedikit karena dalam proses penepungan telah mengalami pengeringan. Sedangkan nilai kadar air terkecil berdasarkan dari pati modifikasi ini karena perlakuan pada modifikasi yang dapat mempengaruhi kandungan air yang dimiliki. Tabel 2 juga ini menunjukkan bahwa kadar pati talas dari umbi talas dan pati dari tepung talas masih memenuhi standar pati industri. Tabel 2 juga ini menunjukkan bahwa kadar amilosa pati hasil penelitian mempunyai nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan kadar amilosa pati komersil lainnya. Hal ini disebabkan karena sifat hidrofilik dari amilosa mempunyai gugus hidroksil sehingga mempunyai kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen dan bersifat larut dalam air. Selanjutnya, tabel 3 terkait sifat amilografi pati talas modifikasi dan berbagai jenis pati industri. Pada tabel 3 menjelaskan bahwa pati talas modifikasi menghasilkan temperatur gelatinisasi yang paling rendah dibanding dengan pati yang lain dalam penelitian ini. Pati modifikasi menunjukkan temperatur gelatinisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pati non-modifikasi. Selanjutnya dapat kita lihat gambar 1 menunjukkan bentuk granula pati talas hasil penelitian yang secara umum berbentuk bulat, sehingga dapat dikatakan bahwa perlakuan yang diberikan tidak berpengaruh terhadap bentuk granula. Pati talas yang berbentuk bulat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Morty pada tahun 2002. Namun demikian, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa bentuk granula pati talas adalah poligon dari Tatiyakul et al. Tahun 2006 dan tidak beraturan Zeng et al. Tahun 2004. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4 pada diameter rata-rata pati talas, dapat dilihat bahwa diameter rata-rata antara pati yang berasal dari tepung talas dan umbi talas hampir mendekati. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang dilakukan terhadap dua jenis pati itu tidak berpengaruh pada urutan granula. Sementara itu, pati modifikasi memiliki diameter rata-rata terkecil. Hal ini disebabkan perlakuan proses gelatinisasi atau pemanasan yang dilakukan terhadap pati modifikasi berpengaruh terhadap ukuran granula, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Lanjut. Adapun kesimpulannya, pada
ekstraksi pati talas dari umbi dan tepung talas telah dilakukan. Yield pati tertinggi dihasilkan pada ekstraksi dari umbi talas yaitu sebesar 46,67% dari proses karakterisasi pada hasil pati talas. Diketahui bahwa pati dan umbi talas memberikan hasil yang paling baik. Kadar air pati dari umbi talas memiliki nilai paling tinggi yaitu 13,18%. Namun masih memenuhi standar mutu pati di Indonesia yaitu kadar air maksimum 14%. Kadar pati hasil ekstraksi dari umbi talas memberikan nilai tertinggi yaitu 80%. Pati umbi talas memiliki kadar amilosa dan amilopektin terlebih tinggi dari pati hasil penelitian lainnya yaitu 5,55% dan 74,45%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ekstraksi pati akan lebih baik dilakukan dari umbi talas daripada tepung talas. Demikian presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.